Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Sunaria Semaba 75. Pada video kali ini saya akan memberikan materi pembahasan soal-soal SIMAK UI yang merupakan lanjutan dari video yang kemarin. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 18. Pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan isi bacaan di atas, kecuali, ingat kata kecuali. Artinya apa? Yang tidak sesuai dengan bacaan. Nah, kalau kita menemukan soal yang seperti ini, saya sarankan baca terlebih dahulu pilihan jawabannya. Setelah membaca pilihan jawaban, baru kalian bisa membaca bacaan secara keseluruhan. Sehingga kalian nanti tidak mengulang membaca teks atau tidak membaca teks lebih dari satu kali. Oke, langsung saja kita lihat pilihan jawaban A. Hasil tangkapan lobster berkisar antara 2-7 kg sekali melaut. Pilihan jawaban B. Panen lobster terjadi pada saat gelombang laut tinggi. Pilihan jawaban C. Nelayan beralih mencari lobster karena hasil tangkapannya lebih banyak daripada ikan. Pilihan jawaban D. Selain lobster, nelayan dapat juga mencari rajungan dan ubur-ubur di daerah pinggir pantai. Jawaban E. Mencari lobster membutuhkan bahan bakar tidak sebanyak untuk mencari ikan laut. Nah, selanjutnya kita membaca bacaannya. Nelayan di pantai selatan Kabupaten Kebumen memilih mencari lobster selama cuaca buruk melanda perairan itu. Selain harganya mahal, biaya operasional nelayan juga tidak besar karena area tangkapan lobster hanya terletak di sekitar bukit-bukit karang tepi pantai. Muslimin, nelayan pantai pasir, mengatakan bahwa masa panen lobster berlangsung pada saat gelombang laut tinggi menyebabkan nelayan tidak bisa melaut. Coba kita lihat. Jawaban B. Panen lobster terjadi pada saat gelombang laut tinggi. Jadi ada pada kalimat yang ketiga. Muslimin 45, nelayan pantai pasir mengatakan bahwa masa panen lobster berlangsung pada saat gelombang laut tinggi. Artinya apa? Pilihan jawaban B sesuai dengan isi bacaan. Oke, kita lanjut. Dalam sekali tangkapan, paling sedikit nelayan membawa lobster 2 kg. Untuk sekali melaut, satu perahu bisa mendapat 4-5 kg. Tetapi jika sepi, hanya mendapat 2 kg. Bahkan, beberapa perahu bisa mendapat 7 kg, ujarnya. Coba kita lihat pilihan jawaban yang A. Hasil tangkapan lobster berkisar antara 2-7 kg sekali melaut. Di sini kita lihat, paling sedikit nelayan bisa membawa lobster berapa kilogram? Iya betul, 2 kg. Dan ada beberapa perahu yang bisa mendapatkan 7 kg. Sehingga tangkapan lobster berkisar antara berapa? Antara 2-7 kg. Jadi pilihan jawaban A juga sesuai dengan bacaan. Selanjutnya, dia menuturkan bahwa pendapatan dari menangkap lobster juga lebih besar daripada ikan laut. Dan pilihan jawaban dari 5 pilihan jawaban ini tidak ada yang mencantumkan nominal. Jadi kalimat nomor 8, nomor 9 bisa kita lewati. Langsung ke kalimat nomor 10. Eko Wardi, nelayan di pantai Menganti, mengatakan bahwa selain nilai ekonomi lebih tinggi, jarak dan waktu tangkap lobster lebih pendek. Biasanya untuk melaut nelayan membutuhkan 20 liter solar, tetapi untuk mencari lobster mereka hanya membutuhkan 3-4 liter. Coba kita lihat pilihan jawaban yang E. Mencari lobster membutuhkan bahan bakar tidak sebanyak untuk mencari ikan laut. Dan kita lihat kalimat nomor 11. Biasanya untuk melaut nelayan membutuhkan 20 liter solar, tetapi untuk mencari lobster mereka hanya membutuhkan 3-4 liter. Artinya apa? Untuk mencari lobster, bahan bakar yang dihabiskan jauh lebih sedikit
dibandingkan apabila mereka melaut. Sehingga pilihan jawaban E mencari lobster membutuhkan bahan bakar tidak sebanyak untuk mencari ikan laut. Jadi pilihan jawaban E juga sesuai dengan bacaan. Selanjutnya kalimatnya, selain lobster, kata Eko, beberapa komoditi laut lainnya yang dapat dicari di daerah pinggir pantai adalah rajungan dan ubur-ubur. Coba lihat pilihan jawaban yang D. Selain lobster, nelayan dapat juga mencari rajungan dan ubur-ubur di daerah pinggir pantai, sesuai dengan isi di dalam bacaan. Jadi jawaban D juga sesuai. Nah, ternyata dari 5 jawaban ini yang belum ada adalah pilihan jawaban C. Kita lihat, nelayan beralih mencari lobster karena hasil tangkapannya lebih banyak daripada ikan. Sebenarnya pada bacaan ini atau dalam bacaan ini terdapat kalimat yang menyatakan itu. Dia menuturkan bahwa pendapatan dari menangkap lobster juga lebih besar daripada ikan laut. Tetapi ternyata ini bukan penyebab mengapa nelayan itu beralih untuk mencari lobster. Kalau kita memahami bacaan secara keseluruhan, mengapa nelayan beralih mencari lobster, itu lebih dikarenakan adanya cuaca buruk yang melanda perairan. Nelayan di pantai selatan Kabupaten Kebumen memilih mencari lobster selama cuaca buruk melanda perairan itu. Jadi yang menjadi sebab mengapa mereka beralih dari menangkap ikan menjadi mencari lobster di pantai, di tepi pantai, itu adalah karena adanya cuaca yang buruk, bukan karena hasil tangkapan lobster lebih banyak. Sehingga pilihan jawaban yang tepat pada soal nomor 18 ini adalah C. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Soal nomor 19, kalimat yang tidak efektif dalam bacaan di atas adalah kalimat. Nah, di sini pilihan jawaban A sampai E sudah diberikan kalimat-kalimatnya, nomor kalimat-kalimatnya. Pilihan jawaban A kalimat nomor 3, pilihan jawaban B kalimat nomor 4, pilihan jawaban C kalimat nomor 5, pilihan jawaban D kalimat nomor 10, dan pilihan jawaban E kalimat nomor 11. Jadi kita tinggal menganalisis kalimat-kalimat yang sudah ditunjuk pada pilihan jawaban itu. Yang pertama kita menganalisis kalimat yang ada pada pilihan jawaban A, yaitu kalimat nomor 3. Muslimin, nelayan pantai pasir, mengatakan bahwa masa panen lobster berlangsung pada saat gelombang laut tinggi menyebabkan nelayan tidak bisa melaut. Kalau kalimat ini kita penggal berdasarkan bagian-bagiannya, maka akan diperoleh penggalan-penggalan yang seperti tampak di monitor ini atau di video ini. Kita lihat Muslimin 45 tahun, nelayan pantai pasir. Posisinya sebagai apa? Muslimin itu adalah sebagai subjek. Lalu nelayan pantai pasir ini sebagai apa? Sebagai aposisi. Apa aposisi itu? Aposisi itu adalah keterangan bagi subjek. Keterangan bagi subjek. Yang apabila subjeknya ini dihilangkan, maka aposisilah yang berposisi sebagai subjek. Kemudian predikatnya adalah mengatakan. Dan ingat, mengatakan itu berasal dari kata dasar kata, mendapatkan imbuhan mekan. Dan perlu kalian ingat bahwa imbuhan mekan dan imbuhan mei selalu membentuk kata kerja aktif transitif. Begitu juga sebaliknya, imbuhan dikan dan di selalu membentuk kata kerja pasif transitif. Poin yang kedua yang harus kalian ingat adalah tidak semua kata sambung menduduki posisi sebagai keterangan atau adverbia di dalam struktur kalimat. Ada beberapa kata sambung yang malah menjadi subjek, bahkan menjadi objek. Contohnya, kalimat yang memakai kacamata itu adik saya. Di sini ada sebuah klausa yang diawali dengan kata sambung yang, yaitu yang memakai kacamata itu. Namun posisinya di sini sebagai subjek dan adik saya sebagai predikat. Jadi tidak semua kata sambung
menyebabkan klausa itu menduduki posisi sebagai keterangan. Bisa jadi sebagai objek, bisa juga sebagai subjek, bergantung posisinya. Oke, kita kembali ke pilihan jawaban. Sehingga ketika ada kata mengatakan, yang tadi saya katakan bahwa imbuhan megan dan mei selalu diikuti oleh objek, maka kata bahwa masa panen lobster berlangsung pada saat gelombang laut tinggi, ini semuanya berposisi sebagai objek sampai dengan tanda titik. Sehingga kalimat ini secara struktur tidak memiliki kesalahan apa-apa. Sehingga kalimat kalimat A pada jawaban A ini sudah benar. Oke, lanjut pada pilihan jawaban yang B. Pada pilihan jawaban yang B, ada sebuah kalimat yang berbunyi, dalam sekali tangkapan, paling sedikit nelayan membawa lobster 2 kg. Kalau kita penggal berdasarkan bagian-bagiannya, maka akan kita peroleh penggalan yang seperti ini. Dalam sekali tangkapan, paling sedikit nelayan membawa lobster 2 kg. Nah, dari penggalan-penggalan ini dapat diperoleh unsur-unsur kalimat sebagai berikut. Dalam sekali tangkapan berposisi sebagai keterangan atau menduduki unsur keterangan. Paling sedikit ini juga berposisi sebagai unsur keterangan. Nelayan berposisi sebagai unsur subjek, membawa berposisi sebagai unsur predikat, dan lobster 2 kg berposisi sebagai unsur objek. Secara struktur, kalimat ini tidak ada kesalahan. Namun kalau kita mencermati dari pemakaian tanda bacanya, di sini akan terlihat bahwa kalimat ini kurang menggunakan tanda koma. Kata paling sedikit berposisi sebagai keterangan mendahului subjek. Kalau keterangan mendahului subjek, maka keterangan tersebut harus diikuti oleh tanda koma. Maka di sini seharusnya muncul tanda koma. Sehingga kalimat pada pilihan jawaban B ini dikatakan sebagai kalimat yang salah atau tidak efektif. Kita lanjut ke pilihan jawaban C. Untuk sekali melaut, satu perahu bisa mendapat 4-5 kg, tetapi jika sepi hanya mendapat 2 kg. Coba kita penggal berdasarkan bagian-bagiannya, maka akan diperoleh penggalan yang seperti ini. Untuk sekali melaut berposisi sebagai keterangan. Lalu subjeknya mana? Iya betul, subjeknya adalah satu perahu. Predikatnya bisa mendapat. 4-5 kg posisinya sebagai objek, tetapi itu sebagai kata sambung. Jika sepi, ini keterangan syarat. Kemudian dilanjutkan hanya mendapat, ini juga predikat. 2 kg, ini juga objek. Nah, kalau kita melihat di sini ada dua predikat dan ada dua objek. Artinya apa? Ini kalimat majmu'. Majmu' apa? Majmu' setara. Kenapa dikatakan majmu' setara? Kata sambungnya tetapi. Dan antara klausa pertama dengan klausa kedua memiliki kedudukan yang sama. Maka dikatakan sebagai kalimat majmu' setara. Lalu pada klausa kedua kok nggak ada subjeknya bagaimana? Karena subjeknya sama, yaitu satu perahu. Sehingga cukup ditulis satu saja di awal. Nah, berarti secara struktur kalimat yang C di sini tidak ada kesalahan. Begitu juga dengan penggunaan tanda baca. Tidak ada kesalahan. Lalu pilihan jawaban yang D. Eko Wardi, nelayan di pantai Menganti, mengatakan bahwa selain nilai ekonomi lebih tinggi, jarak dan waktu tangkap lobster lebih pendek. Penggalannya bagaimana? Penggalannya seperti ini. Eko Wardi 33 ini sebagai subjek.
Nelayan di pantai menganti sebagai aposisi sama dengan pilihan jawaban A tadi. Keterangan subjek. Kemudian mengatakan sebagai predikat. Mengatakan kata dasarnya kata, ibuannya makan. Berarti jelas yang mengikuti adalah objek sampai dengan tanda titik. Nah, kalimat yang D ini sama persis dengan kalimat yang A. Tidak ada kesalahan berdasarkan strukturnya dan penggunaan tanda baca juga sudah benar. Aposisi diapit dengan tanda koma. Sebenarnya selain diapit dengan tanda koma, aposisi juga bisa diapit dengan tanda pisah. Dan juga bisa diapit dengan menggunakan tanda kurung. Jadi untuk penulisan aposisi ini ada 3 cara penulisan. Diapit dengan tanda koma, diapit dengan tanda pisah, dan diapit dengan tanda kurung. Pilih salah satu. Lanjut pilihan jawaban yang E. Biasanya untuk melaut, nelayan membutuhkan 20 liter solar. Tetapi untuk mencari lobster mereka hanya membutuhkan 3-4 liter solar. Coba kita analisis berdasarkan bagian-bagiannya. Biasanya untuk melaut ini posisinya sebagai apa? Sebagai keterangan. Nelayan posisinya sebagai subjek, membutuhkan sebagai predikat, imbuhannya makan. Jelas yang mengikuti adalah objek, 20 liter solar ini sebagai objeknya. Tetapi itu sebagai kata sambung. Untuk mencari lobster ini sebagai keterangan. Keterangan apa? Keterangan tujuan untuk mencari lobster. Jadi ada kata untuk, agar, supaya, itu keterangan tujuan. Mereka sebagai subjek hanya membutuhkan, intinya membutuhkan, kata dasarnya butuh, imbuhannya makan, predikatnya berimbuhan makan, jadi jelas diikuti objek. Sehingga secara struktur kalimat ini juga tidak ada kesalahan, penggunaan tanda baca juga tidak ada kesalahan, sehingga kalimat yang E ini juga kalimat yang benar, sehingga jelas jawabannya adalah jawaban B. Oke, demikian pembahasan soal SIMAK UI tahun 2017 pada video kali ini. Untuk bisa menonton video-video saya selanjutnya, silakan like dan subscribe. Sampai jumpa pada video-video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.